Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Saint-Claude Métis X Sagittarius God Cloud. Langsung kita mulai reviewnya ya. Teman-teman, ini adalah Sagittarius Aiolos. Dia ini adalah salah satu dari ke-12 Gold Saint. Dan untuk figur yang akan gue bahas sekarang ini adalah Sagittarius Aiolos versi dari God Cloud-nya. Yang pertama kali muncul itu di dalam serial animenya, yaitu Senseiya Soul of Gold. Lanjut kita mulai bahas langsung dari figur ini ya. Ini adalah figur Saint-Claude Métis X yang dibuat oleh Bandai. Dan untuk figur Sagittarius Soul of Gold ini, itu ada dua versi ya. Ada versi revival dan juga ada versi yang lama seperti ini. Perbedaannya itu ada di bagian boxnya dan juga isinya juga ya. Untuk di bagian boxnya, untuk yang versi lama ini ya, itu logo Bandainya berwarna merah. Sedangkan untuk yang versi revival itu berwarna biru. Lalu perbedaan yang lainnya itu ada di bagian sini ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada stiker yang menandakan kalau di dalam figur ini itu kita dapat background effect ya. Jadi semacam background effect yang berlambangkan zodiak ke-12 Gold Saint. Dan untuk di figur si Sagittarius Aiolos ini kita dapat 4 Gold Saint ya untuk background effect-nya. Sedangkan untuk yang di versi revival itu kita nggak dapat background effect itu, dan di sini nggak ada stikernya sama sekali. Dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harga figur ini itu sebenarnya sudah cukup tinggi dan cukup langka ya. Untuk yang versi revival untuk harga itu kurang lebih di harga 2,5 sampai dengan 3 jutaan lah ya, kurang lebih. Cuman untuk yang versi lama ini kelihatannya cukup lebih mahal ya, karena gue cari di beberapa marketplace itu sudah jarang banget sih ada yang jual. Lanjut kita mulai bahas langsung ya dari box figur ini. Oke teman-teman, ini adalah boxnya ya dari Sagittarius God Cloud, dan untuk boxnya sendiri ini cukup besar ya. Untuk di bagian depannya, di sini kita bisa melihat figur ya dari si Sagittarius, dan di bagian sini adalah bagian dari gambar objeknya ya. Di bagian sini ada logo dari Senseiya Soul of Gold, logo dari Saint-Claude Métis X, dan disinilah ya yang perbedaannya tadi dari versi revival. Di sini kita dapat stiker yang menandakan di figur ini kita dapat 4 buah background effect dari ke-12 Gold Saint. Di bagian sampingnya ini adalah posenya dari si Sagittarius ya yang sedang memanah. Terus di bagian belakangnya ini adalah berbagai macam pose-posenya lagi dan berbagai macam face sculpt yang kita dapat di figur ini. Di bagian sampingnya lagi ini adalah gambar dari objek si Sagittariusnya ya, yang di sini kelihatannya keren banget sih untuk objeknya. Terus untuk di bagian atasnya seperti ini, ada tulisan Saint-Claude Métis X Sagittarius Aiolos, logo dari Senseiya Soul of Gold, dan di bagian samping-sampingnya ini adalah logo dari zodiak si Sagittarius. Dan langsung aja kita buka isi dalam dari box figur ini ya. Nah teman-teman, untuk di dalam boxnya ini kita dapat 4 buah blister ya, terus dapat background effect-nya tadi, dan juga 1 buah manual book dan juga kertas bindernya gitu. Untuk blister pertama ya, kita mulai bahas. Untuk di blister pertama ini kita dapat figur ya dari si Sagittarius, terus juga dapat berbagai macam armornya ya, mulai dari armor bagian bahu, tangan, kaki, terus bagian badan, perut, rok, dan juga armor kepalanya. Terus dapat berbagai macam aksesoris pengganti juga, mulai dari face sculpt-nya. Di sini kita dapat 5 face sculpt ya. Ada muka yang normal, muka normal seperti ini, dan juga ada muka yang merem sambil senyum, dan juga ada yang kayak ngelirik ke samping, dan juga ada yang teriak. Terus untuk parts tangan penggantinya, untuk di figur ini total kita dapat 11 parts tangan pengganti ya, mulai dari parts tangan yang ngepel normal seperti ini. Terus ada yang ngebuka lagi, dan juga ada yang untuk memegang panahnya. Di blister kedua ini adalah berbagai macam kerangka dari bagian objeknya. Jadi ini adalah kerangka dari bagian objeknya. Terus ini ada anak panahnya dan juga busur panahnya. Terus ini adalah stand base gitu untuk berdiriin nanti si objeknya. Lanjut teman-teman di blister ketiga ya. Di blister ketiga ini adalah parts bagian sayapnya yang gede banget dan kinclong banget ya kelihatannya. Terus di bagian sini ini adalah parts bagian buntut untuk di bagian objeknya. Nah lanjut di sini teman-teman kita dapat manual book ya.
Jadi untuk manual book ini adalah panduan bagaimana cara memasang bagian armor ya ke bagian figurnya dan juga ke bagian objeknya. Jadi manual booknya kurang lebih seperti ini ya. Terus di sini kita juga dapat kertas binder gitu, yang nanti kita bisa pasang kertas binder ini ke bagian binder yang dijual terpisah oleh si Bandai. Dari bindernya juga seperti ini. Terus yang terakhir di sini kita dapat background effect ya, yang perbedaannya dari bagian versi Revival. Jadi background effectnya seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk background effectnya. Jadi ini kita dapat dari si Sagittarius, terus Aries, Capricorn, dan juga si Cancer. Dan ini semua terbuat dari kayak kertas karton gitu ya. Ya cukup keren sih ya untuk background effectnya. Dan kalian hanya bisa dapetin background effect ini di Sagittarius versi yang lama. Jadi itu aja ya di dalam boxnya. Kita dapat 3 buah blister, terus background effectnya, dan juga manual booknya. Dan langsung aja kita lihat objek dari si Sagittarius God Cloud ini. Oke teman-teman, ini adalah bentuk objeknya dari Sagittarius God Cloud, dan untuk bentuk dari objeknya ini adalah Centaure yang sedang memanah gitu, sesuai dengan lambang dari zodiak Sagittarius itu sendiri. Bentuk dari objeknya ini sih menurut gue sih ini benar-benar keren banget ya. Emang untuk objek dari Goldstein God Cloud sejauh yang udah gue pernah review tidak pernah mengecewakan sih, selalu keren-keren banget. Dibandingin dengan versi dari Goldstein biasanya sih gue jauh lebih suka dengan versi dari God Cloud ini ya. Menurut gue sih untuk versi God Cloud ini jauh lebih keren, lebih mewah, megah, dan kelihatan lebih atraktif gitu ya untuk bentuk dari objeknya ini. Jadi sih menurut gue sih untuk bentuk objeknya sih benar-benar keren banget sih. Dari proses pemasangannya sendiri gue tidak mengalami kendala ya. Menurut gue sih cukup mudah untuk proses pemasangan objeknya ini. Semua armornya itu semua presisi semua ke kerangka dari objeknya, jadi tidak ada masalah sama sekali sih gue dalam proses pemasangannya. Kendala yang gue alami justru pada saat berdiriin objeknya ini, karena untuk berdiriin objeknya ini cukup ngeri-ngeri juga sih ya, karena untuk di bagian sayapnya ini kan agak berat gitu. Jadi mendingan kalau kalian berdiriin objek Sagittarius ini, itu sayapnya kalian lebih condong ke depanin gitu, supaya untuk keseimbangan dari objeknya ini lebih condong ke depan dan dia bertumpu ke bagian standnya ini. Karena kalau misalkan kalian agak ke belakangin, itu dia bakal jatuh ke belakang gitu. Dia bisa jatuh ke belakang seperti ini, dan mendingan sih kalian sayapnya ke depanin supaya lebih aman gitu. Dan yang di sini juga kita dikasih stand ya, stand base gitu, dan stand base-nya juga bening. Karena kalau misalkan nggak pakai stand base ini ya jelas tidak bisa berdiri ya untuk objeknya ini. Nah untuk letak-letak dari armornya di sini gue akan tunjukin kepada kalian ya. Jadi untuk di bagian kepala ini adalah armor kepala ya. Terus di sini adalah parts bagian bahunya yang kecil ya. Di bagian sini adalah senjata si Sagittarius ya, yang bagian panahnya, dan di sini dia sedang menarik panahnya. Terus bagian sini adalah armor bagian badan, bagian perut, dan di sini adalah bagian roknya. Ini bagian rok sampingnya terpasang di sini. Terus di sini yang jelas bagian sayapnya ya di belakang. Lalu di sini adalah armor bagian paha, lutut, dan juga di bagian kakinya di bagian sini. Terus ini ada parts tambahan, di sini ada kayak buntutnya gitu ya. Terus di sini adalah parts bagian armor bahunya di bagian sini, terpasang di bagian punggung badannya. Di bagian sini ini adalah rok bagian belakangnya ya di sini. Terus untuk bagian kaki depannya ini terpasang armor bagian tangan. Terus yang terakhir di sini adalah parts di bagian lengannya. Terus kalau kita bandingin juga dengan versi yang ada di animenya, menurut gue sih ini sudah dibuat dengan cukup mirip ya. Menurut gue sih mirip banget sih ya dengan bentuk dari objeknya ini, sesuai dengan yang ada di animenya. Jadi menurut gue sih untuk objek Sagittarius ini dibuat dengan sangat bagus lah ya, dan menurut gue sih sangat memuaskan sih untuk objeknya ini.
teman-teman, ini adalah figurnya dari Sagittarius God Cloud yang sudah terpasang lengkap dengan armornya semua ya. Dan kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Dari penampakan figurnya menurut gue ini dibuat dengan mirip ya dengan yang ada di versi animenya. Dan kalau kita lihat penampakannya juga, menurut gue sih untuk si Sagittarius God Cloud ini dibuat dengan keren gitu. Dan nggak kelihatan terlalu penuh armornya ya. Yang biasanya untuk figur dari Soul of Gold atau Gold Chain God Cloud itu biasanya armornya itu kelihatan penuh dan rame banget gitu ya, sampai kayak nggak bisa gerak. Kayak misalkan kayak si Cancer, Aries, Virgo itu kan kelihatan armornya penuh banget ya. Cuman untuk si Sagittarius ini menurut gue sih kelihatan pas gitu. Nggak terlalu rame, cuman masih kelihatan mewah dan ada kesan dari God Cloud-nya gitu. Jadi menurut gue sih dibuat dengan sangat keren sih untuk si Sagittarius ini. Ya walaupun di bagian sayapnya yang menurut gue pribadi sih kayak gede banget gitu kelihatannya. Cuman ya masih keren juga karena di bagian sayapnya ini kelihatan kinclong banget dan warna kuningnya itu kayak mengkilat banget. Jadi kalau dilihat itu si Sagittarius ini jadi keren banget sih figurnya ini. Untuk detailnya juga menurut gue sih detailnya mantep banget ya. Untuk detail dari armornya bisa kalian lihat. Itu semua ukiran dan dari proporsi warnanya dan separasi warnanya itu dibuat dengan sangat bagus. Dan menurut gue sih nggak ada kekurangan sama sekali sih dari detail dari armornya ini. Semuanya dibuat dengan sangat keren banget. Terus apalagi di bagian sayapnya ini ya. Sayapnya kan gede banget. Terus detailnya juga mantep ya. Bisa kalian lihat. Kayak ada helaian-helaian sayapnya itu dan semuanya itu mengkilat dan kinclong semua. Terus untuk detail dari mukanya dibuat dengan bagus ya, mirip dengan si Aiolos. Mukanya sih lebih bagus ya dibandingkan dengan Gold Chain versi yang biasanya ya untuk si Aiolos ini. Untuk yang versi God Cloud ini kelihatan lebih bagus gitu mukanya. Terus dari proses pemasangan armornya juga gua nggak mengalami kendala sama sekali ya. Semuanya itu presisi semua ke kerangka dari figurnya ini. Jadi dalam proses pemasangannya menurut gue sih cukup mudah ya. Yang gue mengalami kendala sebenarnya sih pada saat berdiriin figur ini. Karena figur ini cukup berat dan untuk artikulasi di bagian kakinya ini ya sedikit agak kendor gitu ya. Jadi pas berdiriin figur ini ya kalian harus pinter-pinter aja gitu untuk berdiriin si Sagittarius ini supaya seimbang dan berdiri dengan sempurna gitu. Bisa kalian lihat ya, untuk artikulasinya di bagian kaki ini agak sedikit kendor karena ya armornya juga berat dan kebetulan kayaknya figur yang gue dapat si Sagittarius ini agak sedikit loose gitu ya. Di bagian engsel sininya juga kalau kalian agak lebarin seperti ini dia tidak bisa menopang beban dari si figurnya sih. Dan dia suka jatuh-jatuh ke belakang gitu. Makanya kalian harus pinter-pinter aja sih untuk berdiriin figur si Sagittarius ini tanpa stand. Lanjut untuk bahan-bahan dari armornya ya. Mulai dari armor kepala, ini terbuat dari plastik. Di bagian badan terbuat dari besi, bahu terbuat dari besi ya di bagian atasnya. Cuman untuk di bagian sini dan sini itu terbuat dari plastik. Di bagian sini terbuat dari besi, di bagian sini terbuat dari besi juga. Cuman untuk yang di bagian sini ya, nah ini adalah terbuat dari plastik gitu. Jadi ini armor tambahan ya. Terus untuk di bagian perutnya terbuat dari plastik, di bagian roknya semua terbuat dari besi semua ya. Di bagian paha terbuat dari besi, lutut dan juga kaki ini terbuat dari besi juga. Di bagian sini ini ada sayapnya. Bisa kalian lihat ini terbuat dari plastik ya. Terus untuk di bagian sayapnya ini semua terbuat dari plastik dan untuk di bagian sini ini terbuat dari besi. Terus untuk artikulasinya di bagian kepala ini kita bisa nongok kanan kiri ya. Atas bawah nggak ada masalah. Terus bagian bahunya bisa naik, bisa cukup gerak-gerak juga ya. Terus di bagian sini tangannya bisa menekuk ke depan. Cuman kalau ke belakang agak sulit ya karena terhalang oleh di bagian sayapnya. Bisa nekuk seperti ini. Bisa muter-muter tangannya. Terus di bagian perutnya ini bisa gerak-gerak, dadanya juga bisa naik turun sedikit ya. Di bagian roknya ini bisa gerak semua, di bagian sampingnya, terus termasuk di bagian depannya bisa gerak sedikit. Di bagian kakinya bisa maju ke depan, bisa kalian tekukin seperti ini. Dan untuk di bagian telapak kakinya bisa gerak-gerak juga ya. Cuman agak terbatas karena terhalang oleh di bagian part sayapnya, sayap di bagian kakinya ini. Terus untuk di bagian sayapnya, ini kalian bisa kembangin seperti ini ya. Nah, bisa kalian kembangin dua-duanya. Jadi untuk sayapnya kelihatan gede banget gitu kalau udah ngembang. Dan cukup keren sih emang. Terus kalau di bagian belakang kelihatannya seperti ini. Terus sayapnya kalian bisa naikin juga seperti ini. Atau bisa kalian turunin juga.
Terus bisa kalian tekukin ke belakang seperti ini. Terus teman-teman, di sini kita yang pasti dapat senjata dari si Sagittarius ya, yaitu panah ya, anak panah dan juga busur panahnya. Dari busur panahnya sendiri ya, ini kelihatan keren sih ya. Ini semua terbuat dari plastik, cuman dari bentuk dan ukiran dari si busur panah ini itu dibuat dengan sangat detail dan keren menurut gue bentuknya. Ini kita bisa copot ya seperti ini, dan ini supaya kita bisa pasangin ke bagian tangan ke figurnya dan juga tangan ke bagian objeknya gitu. Terus di sini yang pasti ada anak panahnya, dan untuk anak panahnya sendiri ya menurut gue sih cukup rawan ya, karena ini semua terbuat dari plastik semua, dan bisa kalian lihat ya, ini gampang banget untuk nekuk-nekuknya ya. Jadi menurut gue sih ini rawan banget sih untuk patah, dan kalian harus hati-hati sih untuk anak panahnya ini. Dan ini kalian bisa copot juga ya untuk anak panahnya, ya, untuk di bagian ujungnya ini. Jadi kalian bisa pasangin ke bagian tangan figurnya untuk memegang anak panahnya gitu. Cuman ya emang tetap ya, untuk anak panah ini menurut gue sih agak rawan gitu. Jadi kalian harus pelan-pelan sih ini. Jadi untuk figur Sandcloth Mythic X Sagittarius Godcloth ini, menurut gue ini adalah figur yang dibuat dengan bagus ya. Overall gue suka sih dengan figur si Sagittarius Godcloth ini. Armornya dibuat dengan pas gitu ya, jadi nggak keramean, tapi untuk mewahnya itu masih dapat gitu, mewah Godcloth-nya dan masih keren gitu untuk armornya ini. Untuk detail armornya semua dibuat dengan sangat sempurna menurut gue ya, semuanya dibuat dengan sangat detail. Terus dari bagian sayapnya juga, ini adalah salah satu yang bikin menarik juga ya, karena di bagian sayapnya ini kelihatan gede. Terus warnanya juga mengkilat dan warna kuningnya itu kelihatan kinclong banget. Apalagi untuk di bagian objeknya ya, untuk objek dari si Sagittarius ini sih menurut gue sih benar-benar dibuat dengan sangat keren banget. Untuk kekurangan gue di figur ini itu ada di bagian sendinya ya, yang menurut gue sih agak sedikit loose. Jadi itu kurang bisa menahan beban dari si figur ini, karena beban dari figur ini kan cukup berat. Sedangkan sendinya itu sedikit loose. Jadi pada saat kita berdiriin figur ini tanpa stand, itu menurut gue sih cukup sulit ya untuk menyeimbangkan dan bisa berdiriin figur ini dengan sempurna. Tapi untuk selebihnya menurut gue sudah dibuat dengan bagus ya. Dari proses pemasangannya juga nggak ada kendala sama sekali. Jadi untuk skor dari gue untuk figur ini, gue kasih nilai 9 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada input atau masuk konten video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.